Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada bagian demonstrasi kontekstual yang berjudul mengulas asesmen di ruang kelas. Saya menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 fase B. Pada capaian pembelajaran, peserta didik harus mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga harus mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Peserta didik juga harus mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik juga harus mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik juga harus mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik juga harus mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi dan menguraikannya dengan baik. Materi ajar pada asesmen ini yaitu menulis karya fiksi, sedangkan jenis asesmennya yang saya gunakan ialah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Dan bentuk asesmennya itu adalah bentuk proyek seperti LKPD yang dibagikan secara berkelompok. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, asesmen diagnostik itu merupakan asesmen dengan memberikan pertanyaan di awal dan asesmen formatif dengan memberikan tugas kelompok guna untuk merangsang, melatih peserta didik berkolaborasi dalam mengasah pengetahuan peserta didik. Contoh asesmen diagnostik adalah siapakah tokoh utama cerita tersebut, di manakah latar tempat cerita tersebut, apa tema cerita tersebut, dan apakah topik cerita tersebut, bagaimana jalan cerita tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, ditinjau dari tahap perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya, bahwa anak yang duduk di jenjang SMP kelas 8 dalam konteks berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan berpikir logis, mulai berpikir dalam memecahkan masalah pribadi secara sistematis. Oleh karena itu, dengan pertanyaan diagnostik di awal pembelajaran, peserta didik diajak untuk mengasah kemampuannya terkait kompetensi yang ia punya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, dalam rancangan modul ajar, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana pada asesmen yang diberikan, guru menggunakan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka atau dalam kehidupan sehari-hari tentang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu selalu menaati perintah atau norma dari agama yang dianutnya, membiasakan bersikap toleransi kepada orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Menurut saya, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik
terdapat pada asesmen formatif. Hal ini tercermin melalui umpan balik yang diberikan. Umpan balik tersebut tidak hanya dimiliki peserta didik, tetapi juga mengidentifikasi area yang perlu mendapatkan perhatian. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Menurut saya, bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka ada pada asesmen formatif, tepatnya di lembar reflektif. Kesesuaian asesmen formatif dengan kebutuhan peserta didik dapat tercermin melalui mekanisme umpan balik yang terbuka dan inklusif. Salah satu bagian penting yang menunjukkan pemberian ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah melalui tahap refleksi bersama. Dalam tahap ini, peserta didik diminta menyampaikan apa yang ingin mereka ketahui tentang materi ini dan sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sedang diajarkan. Ini menciptakan lingkungan yang memfasilitasi dialog dua arah antara guru dan peserta didik. Dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses umpan balik, asesmen formatif tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang efektif. Melalui refleksi bersama, guru dapat memahami lebih baik tentang cara peserta didik merespon pembelajaran dan mengadaptasi metode pengajaran secara lebih spesifik. Oleh karena itu, kegiatan refleksi ini mengutamakan keterlibatan peserta didik dalam evaluasi pembelajaran, mengakui dan menghormati pengalaman mereka, serta membangun fondasi untuk perbaikan yang lebih efektif. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Itulah pemaparan dari saya tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.